Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Mira dan Danu baru saja merayakan pernikahan mereka yang sederhana di sebuah aula kecil di pinggiran kota. Meskipun pernikahan mereka tidak megah, keduanya merasa sangat bahagia. Kehidupan mereka berdua dimulai dari nol dengan segala keterbatasan. Namun mereka tahu bahwa selama mereka bersama, segalanya bisa dijalani. Mira, seorang wanita muda dengan senyum ramah dan wajah yang penuh semangat, setiap pagi berangkat ke pasar untuk membantu orang tuanya berjualan. Mereka menjual sayur mayur, buah-buahan, dan bahan makanan segar lainnya. Meski pekerjaan di pasar bisa melelahkan, Mira tidak pernah mengeluh. Baginya, itu adalah cara untuk membantu keluarganya dan memastikan kehidupan mereka tetap berjalan. Sementara itu Danu, suami Mira yang selalu berpakaian rapi, meskipun dalam kondisi sederhana, bekerja sebagai karyawan di toko elektronik yang tidak terlalu besar. Gajinya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, meskipun seringkali masih kurang untuk menabung. Ia sering pulang larut malam, lelah setelah seharian melayani pelanggan dan mengatur barang di toko. Meskipun begitu, Danu selalu menyapa Mira dengan hangat setiap kali pulang, dan mereka selalu makan malam bersama. Berbagi cerita tentang hari-hari mereka, hidup mereka meskipun sederhana, tidak pernah kekurangan kebahagiaan. Mereka saling mengerti dan mendukung satu sama lain dalam segala hal. Tidak ada yang terlalu besar untuk mereka selama mereka bisa bersama. Waktu yang mereka habiskan bersama adalah harta yang paling berharga. Ada satu hal yang membuat rumah kecil mereka terasa lebih hidup. Melly, kucing peliharaan mereka. Melly adalah kucing betina yang mereka adopsi beberapa bulan setelah menikah. Dengan bulu yang lembut dan mata hijau yang besar, Melly selalu menjadi teman setia mereka. Setiap kali Mira selesai berjualan dan pulang ke rumah, Melly akan melompat-lompat gembira di depan pintu, seolah-olah tahu bahwa Mira sudah pulang. Melly akan mengikuti Danu ke ruang tamu, bahkan tidur di sampingnya saat Danu duduk di sofa setelah pulang kerja. Melly bukan hanya sekadar peliharaan, ia seperti bagian dari keluarga. Ketika Mira merasa lelah dan stres karena bekerja seharian, Melly akan duduk di pangkuannya, mendengkur lembut, memberikan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Begitu juga saat Danu merasa kesal setelah seharian berhadapan dengan pelanggan yang sulit. Melly selalu ada untuk menyapa dengan cara yang unik, boken kedang. Kadang membuat Danu tertawa tanpa sengaja. Kehadiran Melly selalu membuat rumah terasa lebih hangat dan penuh tawa. Mereka tidak memiliki banyak harta, namun kebahagiaan mereka datang dari hal-hal sederhana seperti ini. Mira dan Danu tahu bahwa kebahagiaan bukan soal uang, tapi tentang bagaimana mereka saling mendukung, berbagi, dan menikmati setiap momen yang ada bersama Melly yang selalu setia menemani mereka. Setiap pagi, matahari masih belum sepenuhnya terbit saat Mira bangun dari tidurnya. Ia mengecek jam dinding yang berdetak pelan, lalu segera turun dari tempat tidur. Danu yang terbaring di sampingnya masih tertidur lelap, tampak kelelahan setelah semalaman bekerja lembur di toko. Mira tidak membangunkan Danu, karena ia tahu Danu membutuhkan tidur yang cukup. Mira mengambil secangkir air hangat, lalu melangkah keluar menuju halaman rumah kecil mereka. Melly, si kucing betina yang manja, segera mendekat dengan suara gemericik. Lembut dari tenggorokannya mengelilingi kaki Mira. Mira membungkukkan badan untuk menyapa Melly, lalu berjalan menuju pasar. Setiap hari, Mira pergi ke pasar dengan semangat, meski kadang cuaca tak menentu. Pasar tempat orang tuanya berjualan sudah seperti rumah kedua baginya, tempat ia bertemu orang-orang, mendengarkan cerita mereka, dan merasakan kehidupan yang ramai. Meski kadang penuh tantangan, Danu, setelah beberapa jam terbangun, mulai bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ia mengenakan pakaian kerja yang sudah terlihat sedikit lusuh, namun tetap rapi. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri untuk sarapan bersama Mira, walaupun hanya dengan nasi goreng sederhana yang Mira buatkan. Melly akan duduk di kursi sebelah, menunggu remah-remah makanan jatuh ke lantai, namun tak pernah ada yang sia-sia. Mira akan mengelus kepala Melly sambil tersenyum. Danu bekerja di toko elektronik yang tidak terlalu besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setiap hari, ia mengatur barang-barang elektronik, melayani pelanggan yang datang, dan sesekali membantu teknisi untuk memperbaiki barang yang rusak. Meskipun pekerjaannya terkadang monoton, Danu tidak pernah merasa bosan. Ia merasa bersyukur
karena bisa membantu orang-orang menemukan barang yang mereka butuhkan. Meskipun gajinya tidak banyak. Setiap sore, setelah pekerjaan selesai, Danu pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia akan menyapa Mira yang sedang menyiapkan makan malam. Melly sudah ada di sana, duduk di depan pintu seperti biasanya, seakan menunggu kehadirannya. Mereka duduk bersama di meja makan, menikmati hidangan sederhana yang dibuat oleh Mira. Meskipun menu makanannya tidak pernah beragam, suasana yang mereka ciptakan selalu hangat. Kadang-kadang, mereka berbincang tentang impian mereka untuk masa depan, meski tak pernah diungkapkan dengan jelas. Mira dan Danu merasa bahwa hidup mereka belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Mereka sering berbicara tentang memiliki anak, tentang bagaimana mereka ingin memberikan kehidupan yang lebih baik, meskipun mereka sadar bahwa kondisi keuangan mereka belum memungkinkan. Mira kadang melamun sambil memandangi anak yang luit. Di pasar, bayangan tentang memiliki anak kecil yang berlarian di sekitar rumah kecil mereka. Danu juga sering melihat pasangan lain yang punya anak, dan ia merasa ada kekosongan yang belum terisi. Namun, mereka tidak pernah terlalu terburu-buru atau merasa tertekan. Mereka tahu, dengan pekerjaan mereka yang sederhana, tidak akan mudah untuk memenuhi kebutuhan anak. Mereka berdua sepakat untuk menikmati hidup terlebih dahulu, memberi perhatian pada satu sama lain, dan pada rumah yang mereka bangun bersama. Keinginan mereka untuk memiliki anak tetap ada, tetapi mereka tahu bahwa waktu akan membawa jawaban. Melly, si kucing peliharaan, seakan memahami keinginan mereka. Setiap kali mereka berbicara tentang bayi, Melly akan datang, duduk di dekat mereka, dan meringkuk di pangkuan Mira. Keberadaan Melly memberi kedamaian, seolah mengingatkan mereka bahwa segala sesuatunya akan datang pada waktunya, dan mereka sudah memiliki banyak cinta untuk dibagikan. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang hampir sama. Kadang ada tawa, kadang ada kebisuan, namun mereka tahu bahwa selama mereka bersama, kehidupan mereka akan selalu penuh dengan harapan. Meski itu hanyalah kehidupan yang sederhana. Suatu pagi, seperti biasa, Danu dan Mira memulai hari mereka dengan rutinitas yang sudah menjadi kebiasaan. Danu bangun lebih awal dan bergegas menuju kamar mandi. Sementara Mira masih terlelap tidur setelah seharian bekerja keras di pasar. Namun, suasana pagi yang tenang itu tiba-tiba terpecah oleh suara langkah-langkah kecil yang terdengar di luar rumah. Melly, kucing peliharaan mereka, berjalan cepat menuju pintu depan dengan sesuatu di mulutnya. Mira yang mulai terbangun mendengar suara itu dan membuka matanya. Ia melihat Melly membawa bungkusan kecil yang tampak aneh. Kucing itu terlihat sangat serius, seakan tahu bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Mira terkejut dan langsung duduk di tempat tidur. Melly, apa itu Melly? Mira berkata pelan, menyadari bahwa kucing peliharaannya itu tidak biasanya membawa barang seperti itu. Danu, yang baru keluar dari kamar mandi, juga melihat ke arah Melly yang sedang mendekat. Ada apa ini? Tanya Danu, mendekati Melly dengan rasa penasaran. Melly, dengan cekatan, menjatuhkan bungkusan itu di depan mereka dan mundur sedikit, memperlihatkan wajahnya yang tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Danu yang merasa terkejut, segera membuka bungkusan tersebut. Saat kain itu terlipat, sebuah kejutan besar menyergap mereka. Di dalam bungkusan itu, terbaring seorang bayi yang masih sangat kecil dengan tubuh yang rapuh dan kulit yang pucat. Bayi itu tampak sangat lemah, tapi matanya yang besar terbuka sedikit, memandang mereka dengan penuh keheranan. Danu tertegan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Mira, ini bayi. Danu bertanya dengan suara serak. Ia segera mendekat, takut bayi itu terluka. Mira hanya bisa menatap bayi itu dengan mulut terbuka, matanya penuh kebingungan. Danu, dari mana ini? Siapa yang meninggalkan dia? Mereka saling bertukar pandang. Terdiam sesaat, pikiran mereka berkecamuk, mencoba mencari jawaban atas kejadian aneh ini. Mira segera mengambil bayi itu ke dalam pelukannya, merasakan kehangatan tubuh mungil itu. Melly, si kucing, masih duduk di dekat mereka. Tampaknya merasa puas dengan apa yang dilakukannya. Kenapa ada bayi di sini? Myra bertanya, lebih kepada dirinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Danu, yang masih tampak bingung, berjalan mundur beberapa langkah. Kita tidak bisa hanya membiarkannya seperti ini. Harus ada seseorang yang mencari bayi ini, kan? Mira mengangguk. Mereka berdua sadar bahwa mereka tidak bisa membiarkan bayi itu sendirian. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang meninggalkan bayi itu,
atau apa yang harus mereka lakukan. Mereka merasa bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar. Keputusan untuk merawat bayi itu bukanlah hal yang mudah, tetapi saat mereka melihat mata bayi yang memandang mereka dengan penuh ketidakpastian, hati mereka mulai tergerak. Danu, kita harus mencari tahu siapa yang meninggalkan bayi ini. Tapi, sementara itu, kita harus merawatnya. Bayi ini pasti butuh pertolongan, ujar Mira dengan suara lembut, meskipun hatinya berdebar. Danu menghela napas panjang. Kamu benar, tapi Mira, kita bisa merawatnya. Tapi kita juga harus hati-hati. Kita tidak tahu siapa orang tuanya dan apa yang sebenarnya terjadi. Mira menatap Danu dengan penuh keyakinan. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkannya sendirian. Kita harus melakukan apa yang kita bisa untuk bayi ini. Danu akhirnya mengangguk, meskipun pikirannya masih penuh kebingungan. Baiklah, kita akan lakukan apa yang kita bisa. Mereka berdua duduk bersama. Bayi kecil itu terbaring di tengah mereka, dengan Melly yang tetap berada di dekatnya. Mira terulur untuk mengelus kepala Melly, sementara Danu hanya bisa menatap bayi itu dengan penuh pertanyaan. Saat itu, dalam ketidakpastian yang mereka rasakan, mereka tahu satu hal, hidup mereka akan berubah selamanya. Mira dan Danu duduk berdua di ruang tamu kecil mereka, memandangi bayi yang terbaring di kasur tipis yang mereka letakkan di lantai. Bayi itu tampak sangat rapuh, dan tubuh kecilnya bergemetar sedikit. Mira mengelus kepala bayi itu dengan hati-hati, merasakan betapa lembut kulitnya. Danu berdiri di dekat jendela, melamun. Berbagai pertanyaan masih mengisi pikirannya, namun satu hal yang jelas, mereka berdua tidak bisa membiarkan bayi ini sendirian. Setelah beberapa saat, dalam kebingungan, Mira akhirnya berkata, Danu, kita harus merawatnya. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Kita yang harus menjaganya. Danu menatap Mira dengan mata yang masih penuh keraguan. Tapi, Mira, kita bahkan belum tahu siapa yang meninggalkan bayi ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa jika ini masalah besar dan kita ikut tersangkut? Mira menarik napas dalam-dalam. Aku tahu kita bingung, Danu. Tapi aku yakin, jika kita melaporkan bayi ini ke pihak berwenang, kita hanya akan membuatnya jauh lebih sulit. Bayi ini butuh kita sekarang. Kita tidak bisa begitu saja menyerah. Danu terdiam. Ia tahu Mira benar, dan hatinya ikut tergerak melihat bayi yang lemah itu. Kita akan merawatnya, tapi kita akan terus mencari tahu siapa yang meninggalkannya. Mira mengangguk setuju. Melly, si kucing peliharaan mereka, mendekat dan duduk di samping mereka. Melly mulai mengeong pelan, lalu menjilati tangan Mira dengan lembut. Seolah memberi dukungan pada keputusan mereka, Melly bergerak lebih dekat ke bayi itu, duduk dengan tenang di sampingnya. Entah kenapa, Melly seperti memahami situasi ini dengan sangat baik. Selama beberapa hari berikutnya, Mira dan Danu mulai menyesuaikan hidup mereka dengan kehadiran bayi yang membutuhkan perhatian penuh. Mereka menyusun jadwal untuk bergantian merawat bayi itu, memberinya susu formula yang mereka beli di toko terdekat, serta mengganti popok bayi dengan hati-hati. Meskipun mereka belum tahu banyak tentang merawat bayi, mereka merasa harus belajar. Dengan cepat, Mira yang selalu lebih banyak berada di rumah, menghabiskan waktu dengan bayi itu. Ia berusaha menenangkan bayi setiap kali menangis, menyusui dengan susu yang mereka peroleh, dan memastikan bayi itu tetap hangat. Danu, setelah pulang kerja, akan langsung membantu Mira dengan mempersiapkan makanan dan menjaga bayi saat Mira perlu istirahat. Meski lelah, mereka merasa bangga bisa menjadi orang tua bagi bayi yang baru saja datang ke hidup mereka. Melly, si kucing peliharaan yang awalnya hanya melihat dengan penasaran, mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap Pait. Ia tidak lagi hanya bermain-main di sekitar rumah, tetapi lebih sering duduk di samping bayi, dengan sikap yang sangat tenang. Terkadang, Melly bahkan merangkak ke dekat bayi saat Mira menidurkan bayi itu di kasur kecil. Melly akan berbaring di dekatnya, mengeluarkan suara mendengkur yang menenangkan. Seolah memberi rasa aman, Melly akan menjaga bayi itu dengan penuh kasih sayang, seakan tahu bahwa bayi ini adalah bagian dari keluarganya. Suatu hari, ketika Mira sedang membersihkan rumah, Melly tiba-tiba mengeong keras, menarik perhatian Mira. Mira menoleh dan melihat Melly yang dengan hati-hati menggeliat di dekat bayi. Bayi itu terbangun dengan suara tangisan kecil, namun setelah Melly mendekat dan mendengkur di sampingnya, bayi itu tiba-tiba tenang. Mira terkagum, tak menyangka Melly bisa begitu intuitif. Melly,
kamu seperti ibu asuh bayi ini ya? Mira berbicara pelan, tersenyum melihat kucing peliharaannya yang begitu peduli. Danu yang baru pulang dari kerja, terkejut melihat Melly yang duduk begitu dekat dengan bayi mereka, menjaga dengan penuh perhatian. Sepertinya dia benar-benar sayang pada bayi ini. Ya, kata Danu, merasa lebih tenang melihat sikap Melly yang seolah menjadi pengawas bayi kecil itu. Seiring berjalannya waktu, Melly bukan hanya sekadar peliharaan di rumah. Ia menjadi pengasuh, bayi yang tidak terlihat, selalu memastikan bayi itu dalam keadaan aman. Melly menjadi bagian penting dari keluarga kecil mereka, bahkan lebih dari sekadar kucing peliharaan. Tanpa sadar, Melly telah memberikan banyak hal dalam kehidupan Mira dan Danu: rasa aman, kenyamanan, dan bahkan cinta yang tak terucapkan. Mira dan Danu, meskipun tetap khawatir dengan masa depan bayi yang tiba-tiba datang ke hidup mereka, mulai merasa ada keajaiban dalam setiap hari yang mereka lalui bersama. Kehadiran Melly semakin membuat mereka merasa bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat untuk merawat bayi ini. Seiring waktu, kehidupan mereka yang sederhana kini semakin dipenuhi dengan rasa cinta dan tanggung jawab yang tak terduga. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan rutinitas yang sangat berbeda dari sebelumnya. Mira dan Danu, yang sebelumnya terbiasa menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana, kini harus berjuang lebih keras untuk menyeimbangkan pekerjaan dan merawat bayi yang tiba-tiba datang ke dalam hidup mereka. Mereka harus menemukan cara untuk memberi perhatian pada bayi, sekaligus memenuhi tanggung jawab mereka di luar rumah. Mira, yang terbiasa menghabiskan banyak waktu di pasar, membantu orang tuanya berjualan, mulai merasa kewalahan dengan pekerjaan dan tanggung jawab barunya. Setiap pagi, sebelum fajar, ia sudah bangun untuk menyiapkan perlengkapan bayi, memberi makan, dan mengganti popok. Setelah itu, ia harus bergegas ke pasar dan kembali dalam keadaan lelah. Di pasar, ia masih melayani pelanggan, tetapi pikirannya selalu terbagi antara pekerjaan dan bayi yang menunggu di rumah. Danu juga menghadapi kesulitan yang serupa. Sebagai karyawan toko elektronik, ia sering bekerja lembur untuk memenuhi target penjualan. Waktu yang terbatas membuatnya merasa tertekan. Namun setiap kali ia pulang, ia berusaha mencuri waktu untuk berinteraksi dengan bayi. Saat melihat bayi yang sedang tidur, atau ketika bayi itu menangis, dan ia mencoba menenangkannya, perasaan lelahnya seolah menghilang sekejap. Melly, si kucing, semakin sering ikut menenangkan bayi bersama mereka, membuat rumah terasa lebih hangat. Mereka sering merasa cemas, bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa memberi yang terbaik untuk bayi ini dengan penghasilan yang terbatas. Namun, meskipun ada kesulitan, ada juga kebahagiaan yang datang tak terduga. Mereka mulai menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil, seperti ketika bayi itu tersenyum pertama kali, atau ketika bayi itu tertidur di pelukan Mira dengan damai. Kehidupan mereka kini penuh dengan tawa dan cinta yang tak terukur. Danu, aku tidak tahu bagaimana kita bisa melalui semua ini tanpa saling mendukung, kata Mira suatu malam. Ketika mereka duduk bersama setelah bayi tidur, Melly juga duduk di dekat mereka. Tampaknya ikut merasa nyaman dengan kehadiran mereka. Aku merasa seperti semuanya menjadi lebih baik. Meskipun kita menghadapi kesulitan, Danu memandang Mira dengan penuh kasih, sambil mengelus tangan Mira. Aku juga merasa begitu, Mira. Mungkin kita memang tidak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain. Dan kita punya bayi ini. Itu sudah cukup untukku. Kehidupan mereka berubah setiap harinya. Terkadang, mereka merasa lelah dan putus asa. Tetapi melihat bayi yang semakin sehat dan ceria, membuat mereka merasa bahwa segala perjuangan itu sepadan. Setiap kali mereka merasa kesulitan, mereka mengingatkan diri mereka bahwa bayi ini membutuhkan mereka. Dan mereka tidak bisa mengecewakan harapan bayi itu. Dengan setiap senyum bayi, dengan setiap tawa kecil yang terdengar, hubungan Mira dan Danu dengan bayi itu semakin dalam. Mereka merasa bahwa bayi ini bukan hanya sebuah tanggung jawab yang harus mereka jalani, tapi bagian dari keluarga mereka. Meskipun mereka tak pernah tahu siapa orang tua bayi itu atau apa yang sebenarnya terjadi, mereka merasa seolah bayi ini sudah menjadi bagian dari hidup mereka, dan mereka tak bisa membayangkan hidup tanpa kehadiran bayi itu. Mira sering berbicara kepada bayi, meskipun tahu bayi itu belum bisa mengerti. Kamu tahu, bayi kecil, meskipun kami tidak tahu siapa orang tuamu, kamu akan selalu jadi anak kami. Kami akan selalu menjagamu, sayang. Danu juga merasa ikatan yang kuat dengan bayi itu. Setiap kali ia pulang kerja dan mendapati bayi itu tertidur, hatinya merasa penuh. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka tidak sempurna, bayi ini memberi mereka sesuatu yang lebih berarti,
rasa cinta dan tujuan hidup yang baru. Melly, yang sejak awal menjadi bagian dari kehidupan mereka, semakin terlihat seperti pelindung bayi. Ketika bayi itu menangis, Melly akan datang dan duduk di dekatnya, memandang bayi dengan mata penuh perhatian. Melly seolah mengerti bahwa bayi itu membutuhkan perhatian lebih, dan ia selalu ada untuk menenangkan suasana di rumah. Kehadiran Melly membuat mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Di tengah kesulitan, kebahagiaan yang mereka rasakan bersama bayi itu membuat semuanya terasa lebih ringan. Setiap hari terasa penuh arti. Mereka tahu bahwa meskipun hidup mereka berubah drastis, perubahan itu membawa kebahagiaan dan kekuatan baru dalam diri mereka. Setelah beberapa minggu merawat bayi itu, rasa penasaran dan kebingungan mulai menghantui Mira dan Danu. Mereka tak lagi bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa mereka tidak tahu siapa orang tua bayi ini atau mengapa bayi itu ditinggalkan di depan rumah mereka. Meskipun mereka sudah mencoba menerima bayi ini sebagai bagian dari keluarga mereka, pertanyaan tentang asal-usul bayi itu tak kunjung hilang. Danu, kita harus mencari tahu lebih lanjut, kata Mira suatu pagi setelah menidurkan bayi dan duduk di ruang tamu. Aku tidak bisa terus merasa bingung tentang siapa yang meninggalkan dia. Meskipun kita sudah memutuskan untuk merawatnya, aku ingin tahu lebih banyak. Kita tidak bisa hanya diam. Danu, yang selama ini lebih fokus pada pekerjaan dan merawat bayi, akhirnya mengangguk setuju. Aku juga merasa begitu. Kita harus tahu siapa yang meninggalkan dia. Ini bukan hanya tentang kita, Mira. Kita harus memberitahu pihak berwenang kalau memang ada yang mencari bayi ini. Setelah berpikir sejenak, Mira mengambil ponselnya dan mulai mencari nomor rumah sakit terdekat. Mereka tahu bahwa rumah sakit biasanya menerima bayi yang ditinggalkan atau bayi yang ditemukan. Danu juga menghubungi pihak kepolisian setempat untuk menanyakan apakah ada laporan tentang bayi yang hilang selama beberapa hari berikutnya. Mereka sibuk melakukan pencarian informasi. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa mereka tidak memiliki laporan tentang bayi yang ditemukan di sekitar rumah mereka. Tetapi mereka berjanji untuk memeriksa catatan mereka lebih lanjut. Sementara itu, kepolisian juga memberikan respons yang serupa. Mereka mengatakan bahwa tidak ada laporan tentang bayi yang hilang atau ditemukan di daerah mereka dalam waktu dekat. Meskipun begitu, mereka tidak berhenti. Danu dan Mira pergi ke kantor polisi setempat untuk berbicara langsung dengan petugas. Mereka bertemu dengan seorang detektif yang sangat ramah, yang mendengarkan dengan seksama cerita mereka tentang penemuan bayi itu. Memang agak jarang ada kasus bayi yang ditinggalkan tanpa sebab yang jelas, kata detektif itu. Namun, kami akan memeriksa catatan kami dan menyelidiki lebih lanjut. Tapi, jika Anda menemukan bayi ini tanpa ada petunjuk lebih lanjut, kami juga perlu melaporkannya untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Mira dan Danu merasa sedikit lega, meskipun hasilnya tidak memuaskan. Mereka berdua merasa bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik dengan mencari tahu lebih banyak. Meskipun tidak ada jawaban pasti, keesokan harinya, Mira menerima panggilan telepon dari rumah sakit tempat mereka bertanya sebelumnya. Pihak rumah sakit memberi mereka sedikit informasi yang mengejutkan. Pak Danu, Bu Mira, kami baru saja menemukan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan bayi yang Anda temukan. Hari yang lalu, kami menerima informasi dari seorang wanita yang melahirkan bayi dan kemudian menghilang begitu saja. Kami belum bisa mengonfirmasi semuanya, tetapi kami akan segera menghubungi Anda jika ada perkembangan lebih lanjut. Mira dan Danu saling bertukar pandang. Perasaan cemas mulai merayapi hati mereka. Mereka tahu ini adalah petunjuk, namun mereka masih merasa sangat jauh dari menemukan jawaban yang pasti. Malam itu, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu setelah merawat bayi, Mira berkata, Danu, sepertinya kita memang mendekati jawaban. Meskipun belum jelas siapa yang meninggalkan dia, aku merasa kita akan segera tahu lebih banyak. Danu mengangguk, namun ia tidak bisa menahan rasa khawatir. Aku berharap jawaban itu membawa kedamaian, Mira. Tapi apapun yang terjadi, kita sudah memutuskan untuk merawat bayi ini. Kami tidak akan meninggalkannya. Melly, si kucing, yang biasanya suka berkeliling rumah, kini duduk dekat dengan mereka. Melly melihat dengan tenang ke arah bayi yang sedang tidur di kasur kecil. Keberadaan Melly yang selalu setia membuat mereka merasa lebih tenang, meskipun ketidakpastian masih menghantui mereka di tengah pencarian mereka. Mira dan Danu mulai memahami satu hal yang lebih jelas, mereka sudah terikat dengan bayi itu. Dan, apapun hasil pencarian mereka, bayi ini
adalah bagian dari hidup mereka. Mereka tidak akan membiarkan bayi itu pergi begitu saja. Bahkan jika jawabannya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, mereka kembali ke kehidupan sehari-hari. Terus merawat bayi dengan sepenuh hati, sambil menunggu informasi lebih lanjut. Walau tidak tahu apa yang akan mereka temui di masa depan, Mira dan Danu tahu bahwa mereka akan selalu bersama menghadapi segala hal yang datang. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, akhirnya Mira dan Danu sampai pada keputusan yang tidak bisa diubah lagi. Meskipun mereka masih belum mengetahui siapa yang meninggalkan bayi itu, dan meskipun mereka terus mencari tahu asal-usul bayi tersebut, satu hal yang sudah jelas dalam hati mereka, bayi itu adalah bagian dari keluarga mereka. Mira duduk di samping bayi yang sedang tidur siang di kasur kecil, mengelus kepala bayi dengan penuh kasih. Danu yang baru pulang dari kerja duduk di sebelah Mira dan merangkulnya. Mereka tidak lagi merasa cemas tentang masa depan bayi yang mereka rawat. Keputusan mereka untuk menerima bayi itu sebagai anak mereka tanpa melihat lagi asal-usulnya memberikan rasa damai yang sebelumnya mereka cari-cari. "Danu, aku rasa kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan," kata Mira dengan suara lembut. "Bayi ini milik kita, bukan? Tidak peduli siapa yang meninggalkan dia. Kita sudah merawatnya dengan penuh cinta. Dan itu yang paling penting." Danu mengangguk, matanya lembut menatap Mira. "Aku setuju, kita sudah menjadi orang tua untuk bayi ini. Mira, kita tidak akan mundur. Dia adalah bagian dari kita." Mereka berdua terdiam sejenak, merasa bahwa segala ketegangan dan kebingungan akhirnya menemukan titik terang. Kehidupan mereka yang sederhana kini memiliki makna yang lebih besar, lebih dalam. Bayi yang mereka temui secara tak terduga telah mengubah hidup mereka, membawa mereka lebih dekat satu sama lain, dan memberikan rasa kebahagiaan yang tak bisa diukur. Melly, si kucing peliharaan mereka, duduk di dekat bayi itu, mengelus tubuhnya. Tengen lembat. Sejak pertama kali Melly membawa bayi itu ke rumah mereka, kucing itu telah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Tidak hanya sekadar peliharaan, Melly kini terasa seperti simbol dari keajaiban yang telah terjadi dalam hidup Mira dan Danu. Melly selalu ada di dekat bayi, seolah melindunginya. Setiap kali bayi itu menangis, Melly akan datang dan duduk di sampingnya, mendengkur pelan seolah mencoba menenangkan. Terkadang, Melly akan membaringkan tubuhnya di dekat bayi, memberikan rasa nyaman yang hanya bisa diberikan oleh seekor hewan yang begitu intuitif. Kehadiran Melly membawa rasa aman bagi mereka berdua. Seolah kucing itu tahu bahwa keluarga kecil ini sekarang sudah lengkap. "Danu, Melly, benar-benar penjaga yang hebat ya," Mira berkata. Matanya penuh kehangatan ketika melihat Melly yang sedang mendengkur di samping bayi. Danu tersenyum, memandang Melly yang kini tampak begitu nyaman dengan bayi yang mereka rawat. "Aku rasa Melly juga tahu kalau bayi ini adalah bagian dari keluarga kita. Mungkin dia yang membawa kita pada jalan ini. Mira, tanpa Melly, kita tidak akan pernah bertemu bayi ini." Mira mengangguk, merasa bahwa segala hal yang mereka alami, meskipun penuh dengan tantangan, terasa begitu indah dan berarti. Kehadiran bayi itu bukan hanya memberikan mereka tujuan baru, tetapi juga mempererat ikatan mereka sebagai pasangan. Mereka kini tidak hanya berjuang bersama untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memberikan kehidupan yang penuh kasih sayang bagi anak yang mereka anggap sebagai anak kandung mereka. Melly, dengan segala keajaibannya, seolah menjadi pengingat bahwa kadang-kadang kehidupan membawa keajaiban yang tidak terduga, dan bahwa keluarga tidak selalu dibentuk oleh darah, tetapi oleh cinta dan penerimaan. Tanpa sengaja, Melly telah menunjukkan jalan kepada mereka, bahwa keluarga adalah mereka yang saling mencintai dan saling mendukung. Kehidupan Mira dan Danu kini lebih kaya dari sebelumnya. Mereka tidak lagi merasa kesepian atau takut menghadapi masa depan. Kehadiran bayi yang mereka rawat dengan sepenuh hati, dan Melly yang selalu ada untuk mereka, membuat setiap hari terasa lebih berarti. Mereka telah menjadi keluarga, bukan hanya karena bayi itu ada di antara mereka, tetapi karena mereka saling menerima, mencintai, dan berkomitmen untuk menjaga satu sama lain. "Apapun yang terjadi, Mira," kata Danu suatu malam saat mereka berdua duduk bersama, "kita sudah menjadi keluarga sekarang. Dan itu yang terpenting." Mira memandang Danu dengan penuh cinta, merasakan kedamaian yang sudah lama mereka cari. "Kita sudah siap, Danu. Ini adalah keluarga kita. Kita akan menghadapi semuanya bersama." Dengan hati yang penuh harapan dan cinta, mereka menatap masa depan. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, satu hal yang pasti,
mereka tidak akan pernah merasa sendirian lagi, karena mereka memiliki satu sama lain, dan keluarga kecil yang mereka bangun, yang kini dipenuhi oleh kebahagiaan, cinta, dan rasa saling menjaga. Kehidupan Mira dan Danu kini jauh berbeda dari sebelumnya, meskipun mereka masih hidup dalam kesederhanaan, dengan pendapatan yang terbatas. Ada sesuatu yang membuat hari-hari mereka lebih berarti, kehadiran bayi yang mereka rawat dengan penuh kasih. Setiap tawa bayi yang lucu, setiap senyum yang cerah, memberikan warna baru dalam hidup mereka yang dulunya terasa monoton. Mira dan Danu belajar untuk lebih menghargai setiap momen kecil. Mereka kini lebih sering duduk bersama, menikmati kebersamaan. Meski hanya dengan makanan sederhana yang mereka buat, kehidupan mereka tidak lagi diukur dengan berapa banyak yang mereka miliki, tetapi dengan berapa banyak cinta yang mereka beri dan terima. Setiap kali mereka melihat bayi mereka tertidur dengan tenang, atau merasakan tawa ceria bayi itu di pagi hari, mereka merasa cukup untuk merasa bahagia, cukup untuk merasa bahwa mereka telah memberi lebih dari cukup. Danu, aku merasa seperti kita punya semuanya sekarang, kata Mira suatu pagi, sambil menyuapi bayi mereka. Meskipun hidup kita sederhana, aku merasa kita kaya dengan cinta. Danu tersenyum, matanya penuh kebahagiaan saat ia melihat Mira merawat bayi mereka. Aku juga merasa begitu, Mira. Kita memang tidak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain, kita punya bayi ini, dan itu lebih dari cukup. Setiap hari, mereka belajar lebih banyak tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Meskipun masih banyak yang harus mereka pelajari, mereka berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bayi mereka. Meskipun dunia luar mungkin tidak memberikan mereka kemewahan, mereka merasa lebih dari cukup dengan kebahagiaan yang mereka rasakan bersama. Mereka tahu bahwa dengan cinta dan perhatian, mereka bisa memberikan kehidupan yang baik untuk anak yang mereka anggap sebagai anugerah tak terduga ini. Melly, si kucing peliharaan yang setia, tetap menjadi penjaga keluarga kecil ini. Melly kini lebih sering duduk di dekat bayi mereka, mengawasi setiap gerakan bayi dengan tatapan penuh kasih sayang. Kucing itu tahu kapan bayi menangis, dan akan dengan lembut mendekati bayi untuk memberikan kenyamanan. Melly bukan hanya peliharaan, tetapi sudah menjadi bagian dari keluarga mereka yang tak tergantikan. Kehadiran Melly selalu memberikan rasa aman, seperti sebuah simbol bahwa keluarga kecil ini akan selalu saling menjaga dan melindungi. Lihat, Danu, kata Mira suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu, memandang Melly yang sedang tidur di dekat bayi. Melly sudah seperti ibu bagi bayi ini, kan? Danu tertawa pelan, merasa hangat melihat keakraban Melly dengan bayi mereka. Iya, benar. Dia benar-benar penjaga yang baik. Seperti kita, dia juga mencintai bayi ini. Malam itu, setelah bayi mereka tertidur dengan damai, Mira dan Danu duduk berdua, merasakan kedamaian yang selama ini mereka cari. Mereka tak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Namun satu hal yang mereka tahu pasti, mereka telah membuat keluarga kecil yang penuh dengan cinta dan harapan. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama, berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi bayi mereka dan menjaga cinta yang telah mengikat mereka. Mira memandang Danu dengan penuh rasa syukur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku merasa yakin kita akan bisa melalui semuanya. Kita sudah punya satu sama lain, Danu, dan kita punya bayi ini. Danu meraih tangan Mira dengan lembut, matanya memancarkan rasa cinta yang mendalam. Kita akan menjalani masa depan dengan harapan dan cinta. Mira, kita akan bersama, membesarkan anak kita dengan penuh kebahagiaan. Dengan Melly yang tetap setia di sisi mereka, keluarga kecil ini menatap masa depan dengan penuh harapan. Mereka tahu jalan yang mereka pilih tidak mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa bersama-sama mereka bisa melewati setiap tantangan. Kehidupan mereka yang sederhana kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang sejati, yang datang dari hati yang penuh kasih dan saling mendukung. Cerita ini berakhir dengan momen kebahagiaan yang sederhana. Keluarga kecil yang bahagia, Tengen Bai Yang. Mereka cintai dan peliharaan yang selalu ada untuk menjaga mereka. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, mereka menemukan bahwa keluarga sejati adalah mereka yang saling mencintai dan saling menjaga. Dan untuk Mira, Danu, dan Melly, itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen, tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya.